Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Murniati dari kelas 4C Manajemen dengan NPM 1911100109. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pemeliharaan, di mana tugas ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Operasional 1 dengan dosen pengampu Ibu Mia Kusmiati SE MM. Bab 11, yaitu ada beberapa bagian. Yang ke satu ada pendahuluan, yang kedua ada penyebab rusaknya perencanaan pemeliharaan mesin, yang ketiga biaya yang terkait dengan kerusakan mesin, dan keempat tujuan sistem pemeliharaan. Yang kelima jenis pemeliharaan mesin, dan yang keenam pemeliharaan preventif, yang ketujuh pemeliharaan korektif, dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Yang ke satu pendahuluan. Semua mesin cenderung menurun kinerjanya dengan penggunaan selama jangka waktu tertentu. Karena proses keausan, sejumlah faktor berkontribusi pada degradasi fungsional atau keausan dari mesin yang tipikal adalah kenaikan suhu, hetaran, kelonggaran sub-sub bagian akumulasi, residu atau debu bagian karat, dan lain-lain. Proses kerusakan mesin tercermin dalam hal berikut. Ketidakmampuan mesin untuk mengambil beban yang ditentukan, ketidakmampuan mesin untuk berproduksi dalam batas spesifikasi, ketidakmampuan mesin untuk mencapai kecepatan yang ditentukan, pengurangan masa manfaat berbagai komponen mesin, peningkatnya bahaya terhadap keselamatan karyawan yang bekerja di dekat mesin. 2. Penyebab rusaknya perencanaan pemeliharaan mesin. Selain cacat desain atau produksi, penyebab kerusakan pabrik dapat dikaitkan dengan satu atau beberapa hal berikut. 1. Gesekan yang berlebihan antar bagian mesin. 2. Kegagalan mengganti bagian yang diketahui aus. 3. Sistem pendingin yang terabaikan. 4. Masalah minoritas yang secara umum terabaikan. 5. Faktor sementara atau permanen eksternal menyebabkan kegagalan layout. 6. Cacat desain atau produksi peralatan. 7. Kekurangan instalasi. 8. Penanganan mesin yang tidak tepat oleh operator. Yang ketiga, biaya yang terkait dengan kerusakan mesin. Penghentian mesin yang tidak direncanakan dan tidak terduga dapat menyebabkan kerugian besar yang terdiri dari kerugian berwujud dan tidak berwujud, seperti berikut. 1. Biaya waktu. 2. Upah menganggur. 3. Kehilangan bahan yang sedang dikerjakan. 4. Biaya perbaikan. 5. Biaya peluang. 6. Efek pada mesin lain. 7. Mempercepat biaya. 8. Biaya kecelakaan. 9. Tambahan biaya penyetelan. 10. Kerusakan alat. 11. Peningkatan investasi Wi-Fi. 12. Upaya lembur yang dibayarkan untuk pemeliharaan. 13. Premi yang dibayarkan untuk suku cadang. 14. Mengurangi umur peralatan. 15. Jadwal kerja yang terganggu. 16. Moralitas yang menurun. 17. Investasi persediaan suku cadang yang lebih tinggi. 18. Biaya peralatan cadangan yang siap pakai. Yang keempat, tujuan sistem pemeliharaan. Sistem pemeliharaan di setiap perusahaan industri perlu direkayasa untuk melayani tujuan sebagai berikut, yaitu peningkatan produktivitas mesin melalui perbaikan dan modifikasi secara terjadwal, meminimalkan keausan untuk meningkatkan umur panjang peralatan, pemeliharaan peralatan pada produktivitas terukur dan akurasi aslinya, dan memastikan ketersediaan pabrik secara maksimal dengan mencegah kerusakan tak terduga dan mengurangi periode penghentian, penghapusan kondisi tidak aman yang menyebabkan kecelakaan sehingga menjamin keselamatan bekerja, pencapaian sama tujuan di atas dengan biaya yang paling rendah dari perusahaan. Yang ke-1, pemeliharaan terencana. Pemeliharaan terencana mengacu pada sistem pemeliharaan di mana pekerjaan pemeliharaan direncanakan, yaitu kegiatan pemeliharaan disesuaikan sesuai jadwal pemeliharaan. Berikut gambar langkah-langkah yang terlibat dalam siklus kerja pemeliharaan secara terencana. Pemeliharaan preventif, yaitu pemeliharaan yang bertujuan mengantisipasi kegagalan dan mengadopsi tindakan yang diperlukan untuk memeriksa kegagalan mesin sebelum terjadi. Pemeliharaan preventif dapat berupa menjalankan pemeliharaan atau menghentikan pemeliharaan. Inspeksi preventif merupakan salah satu kegiatan utama dalam pemeliharaan preventif yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan indera manusia seperti mata, hidung, telinga, dan lain-lain. Pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif adalah pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan untuk mengkompensasikan keausan yang direncanakan
Sesuai periodik, beberapa pekerjaan pemeliharaan korektif tetap diperlukan karena memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu merehabilitasi atau rekondisi peralatan, mengganti bagian utama yang sudah aus, memperbaiki kerusakan mesin atau peralatan akibat kemungkinan kegagalan suku cadang, meningkatkan kendala dan daya rawat peralatan dengan membuat perubahan dalam desain, bahan proses pembuatan suku cadang untuk mengurangi frekuensi kerusakan. 2. Pemeliharaan tidak terencana. Pemeliharaan yang tidak terencana adalah pekerjaan pemeliharaan mesin atau alat yang dilakukan secara tidak direncanakan sebelumnya. Pemeliharaan tidak terencana dapat dikategorikan sebagai 1. Pemeliharaan darurat. Pemeliharaan darurat merupakan pemeliharaan yang tidak direncanakan karena kegagalan peralatan tidak terduga atau sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki kegagalan yang tidak terduga ini telah direncanakan sebelumnya oleh manajemen. 2. Pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan kerusakan merupakan pemeliharaan yang dapat direncanakan karena kegagalan dapat dipertimbangkan sebelumnya. Meskipun waktu kegagalan mungkin tidak diketahui jika sumber daya untuk kerusakan tidak dipertimbangkan dan direncanakan, maka pemeliharaan kerusakan dibutuhkan sebagai pemeliharaan tidak direncanakan. Yang keenam, pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif adalah sistem pemeliharaan mesin atau peralatan di mana kegiatan pemeliharaan tertentu dilakukan secara terencana dengan tujuan eksplisit untuk mendeteksi titik lemah pada mesin ataupun peralatan dan fungsi sempurna dari layout. Yang direncanakan dapat dipastikan menjadi tindakan pencegahan yang sesuai, termasuk penggantian bagian atau suku cadang mesin yang masih dapat digunakan. Pemeliharaan preventif mungkin menemukan asalnya dari pepatah bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Pemeliharaan preventif meliputi kegiatan infeksi preventif, pelumasan terencana, pembersihan dan pemeliharaan, sedikit penyesuaian dan perbaikan, pencatatan peralatan kontrol suku cadang, dan pemantauan kondisi. 1. Infeksi preventif. Infeksi preventif merupakan bagian integral dari program pemeliharaan preventif. Pemeriksaan pencegah mengidentifikasi 1. Penjajaran mungkin rusak, 2. Karena cacat, 3. Baut dan mur yang mungkin kendor karena getaran, 4. Cacat yang mungkin disebabkan karena terlalu panas, 5. Pemekatan yang mungkin terkondisi, 6. Elemen yang mungkin telah menghasilkan putaran yang berlebihan, 7. Komponen yang mungkin aus atau rusak. 2. Jenis-jenis infeksi, internal dan eksternal. Infeksi eksternal. Infeksi eksternal adalah infeksi yang dimaksudkan untuk mendeteksi seperti suara yang tidak normal, panas, asap, getaran, dan lain-lain, dan dilakukan dengan memanfaatkan indera manusia pada saat peralatan sedang beroperasi. Yang kedua, infeksi internal. Infeksi internal dimaksudkan untuk mengidentifikasi cacat pada bagian yang bergerak retakan internal mesin dalam keadaan mati yang telah direncanakan sebelumnya. Infeksi juga dapat dilakukan untuk menyelidiki penyebab kerusakan yang diketahui selama infeksi internal. Misalnya, peralatan harus dihentikan untuk mempelajari keausan roda gigi dan jalannya spindel yang sebenarnya. 2. Pelumasan terencana. Fungsi pelumas adalah untuk membantu hal-hal sebagai berikut, yaitu untuk memperlambat laju keausan komponen yang bergerak dengan mengubah gesekan padat menjadi gesekan cair, menjaga suhu bantalan dalam batas yang diizinkan, melindungi komponen dari kelembaban, debu, dan korosi, menjaga konsumsi daya dalam batas yang diizinkan. Hal-hal penting dari sistem pelumasan yang direncanakan dengan baik adalah identifikasi titik pelumasan yang tepat atau tepat yang tepat, pemilihan pelumas yang tepat atau kualitas yang benar, frekuensi pelumasan yang optimal atau waktu yang tepat, perawatan dalam penyimpanan pelumas yang benar atau perawatan yang benar.
kuantitas pelumas yang optimal atau jumlah yang tepat. 3. Pembersihan pemeliharaan. Pembersihan dan pemeliharaan mesin merupakan aktivitas penting dalam pemeliharaan preventif. Pembersihan mesin secara berkala diperlukan untuk mencegah masuknya debu ke dalam komponen. Debu yang bercampur dengan pelumas membentuk zat abrasif dan menyebabkan kerusakan mesin sebelum waktunya. Sistem pemeliharaan preventif yang dirancang dengan baik akan menggabungkan pembersihan berkala pabrik dan jadwal peralatan sebagai bagian dari aktivitas pemeliharaan preventifnya. 4. Penyesuaian dan penggantian komponen kecil. Inspeksi preventif juga dapat mengidentifikasi titik-titik tertentu yang memerlukan sedikit penyesuaian dan atau penggantian. Contoh tipikal adalah mengencangkan bagian yang longgar, penggantian filter oli dan segel oli, penggantian dot banyak yang rusak. 5. Catatan peralatan penyimpanan. Catatan yang baik adalah inti dari pemeliharaan preventif yang baik. Dokumen dan catatan berikut harus dipelihara untuk kelancaran kerja departemen. Yang ke-1 ada instruksi manual. Instruksi manual adalah kalang yang disediakan oleh produsen mesin bersama dengan peralatan sebagai petunjuk peralatan. Yang kedua ada kartu peralatan, adalah catatan informasi yang berkaitan dengan nama dan alamat produsen peralatan, nomor dan tanggal pesanan pembelian. Yang ketiga ada kartu riwayat peralatan, adalah catatan dari semua perbaikan, penggantian, dan perubahan teknik yang dilakukan pada peralatan selama periode servisnya. Dan yang keempat ada katalog suku cadang. Katalog suku cadang sebagai upaya untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang aus dengan cepat. Yang kelima ada diagram listrik dan hidraulik. Diagram ini sering digunakan oleh petugas perawatan karena mesin menjadi kotor bahkan hilang. Yang keenam, contoh cadang. Berbagai suku cadang harus tersedia sesuai kebutuhan, jika tidak maka akan menyebabkan waktu henti meningkat tanpa kendali. Sistem pengendalian persediaan suku cadang yang sesuai harus dikembangkan untuk memastikan ketersediaan suku cadang dengan penguncian modal minimum. 7. Pemantauan kondisi. Pemantauan kondisi ini adalah pekerjaan pemeliharaan yang dimulai atas hasil pengetahuan tentang kondisi suatu barang yang dimulai dari pemeriksaan secara rutin laporan kondisi mesin muncul dari hasil pemantauan manusia, pemeriksaan dan tes atau dari instrumentasi tetap atau sistem alarm. Semua metode ini disebut metode pemantauan kondisi. 7. Pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif dilakukan untuk memulihkan peralatan kembali ke performa aslinya. Pemeliharaan korektif mencakup aktivitas servis dan overhaul, rekondisi dan modifikasi serta peningkatan penggantian suku cadang yang aus, perbaikan darurat dan pemeliharaan kerusakan. Servis dan overhaul. Untuk mendapatkan servis bebas masalah dari peralatan selalu perlu dilakukan aktivitas berkala tertentu, seperti servis dan overhaul. Frekuensi kegiatan pemeliharaan harus ditentukan sebelumnya, sehingga pekerjaan dapat dijadwalkan terlebih dahulu agar sesuai dengan periode IDE. Rebuilding and reconditioning. Rekondisi adalah proses menarik peralatan dari jalur produksi, membongkar unit produksi, memvisualisasikan kecacatan, mempengaruhi penyesuaian, mengganti yang aus, dan akhirnya membangunnya untuk mendapatkan akurasi yang diinginkan. Modifikasi dan peningkatan desain. Modifikasi dan peningkatan desain pada peralatan dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kebutuhan dan pemeliharaan dan untuk mengurangi frekuensi kerusakan disebut pemeliharaan desain. Perawatan terencana untuk bagian-bagian tertentu. Perawatan bagian-bagian tertentu yang aus, misalnya roda gigi, poros, seges, form, roda kerja, dan lain-lain, merupakan aktivitas penting dari perawatan korektif. Penggantian suku cadang yang aus harus direncanakan dengan cara mengurangi waktu henti mesin. Perbaikan darurat. Perbaikan darurat adalah perawatan yang perlu dilakukan segera untuk menghindari keseriusan konsekuensi dari hilangnya produksi, kerusakan ekstensif pada peralatan atau untuk memperbaiki kondisi yang tidak aman. Pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan kerusakan adalah pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan setelah peralatan rusak yang mungkin saja termasuk penggantian suku cadang yang aus.
Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Manajer pabrik menganggap fungsi pemeliharaan sebagai tambahan untuk operasi, sehingga mengabaikan peran pentingnya dalam mendukung sistem operasi dan produksi yang andal. Perawatan terencana yang terdiri dari perawatan preventif dan korektif merupakan jawaban untuk menghindari kerugian akibat kerusakan pemeliharaan. Perawatan preventif dikaitkan dengan berbagai aktivitas seperti infeksi pencegahan, pelumasan terencana, pembersihan dan pemeliharaan, penyesuaian dan perbaikan kecil, pencatatan peralatan, kontrol cadangan, dan pemantauan kondisi. Sedangkan perawatan korektif mencakup servis dan overhaul, rekomendasi, penggantian terencana dan suku cadang yang haus, perbaikan darurat, dan perawatan kerusakan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.